Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosiana. Ini merupakan aksi nyata pada Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan kita pelajari. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyentuh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Akan kita kupas satu-satu dari 5 modul yang ada dalam Merdeka Belajar tersebut. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Poin yang akan kita pelajari dalam modul pertama ini adalah 1. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadi manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, ini sesuai apa yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Poin yang akan kita pelajari dalam modul kedua, pertama, pengajaran merupakan cara menyampaikan kepada peserta didik secara lahir dan batin. Nah, pengajaran ini juga suatu bagian dari pendidikan. Kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketiga, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Poin yang keempat, sistem Among, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani. Poin yang kelima, merdeka belajar. Manusia dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Modul yang ketiga yaitu mendampingi dengan utuh dan menyeluruh. Poin yang dipelajari, pertama, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kedua, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan. Dan yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang dipelajari, pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Poin kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Poin keempat, budi pekerti peserta didik hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Poin keempat, kodrat anak ibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, terisi berbagai macam coretan dan tulisan.
Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang dipelajari, sebagai seorang guru atau pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun harus mampu membimbing dan membantu peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Keempat, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi eranya, era di mana peserta didik itu akan hidup. Demikian tadi aksi nyata saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.